Eh, kami himbau untuk kami himbau untuk kalian semua untuk mengaktifkan kamera kalian ya. Baik, langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat, Miss Dini dan Kak Sandi selaku mentor berkarya bersama. Yang saya hormati, Kak Eva Agustriana selaku leader berkarya bersama. Yang saya hormati, seluruh pengurus berkarya bersama. Dan yang saya hormati, Kak Faris dan Kak Adam selaku pemateri pada malam hari ini. Dan para hadirin semua yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini dalam kegiatan Workshop Nasional Desain Grafis untuk Pemula. Salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya, selamat malam teman-teman. Malam. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria. Di sini saya sebagai moderator dalam kegiatan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima sesi dokumentasi, dan yang keenam penutup. Mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Eva Agustriana selaku leader di komunitas berkarya bersama. Kepadanya dipersilahkan. Suaranya jelas? Jelas, Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkembangan era digital telah menuntut setiap individu untuk menguasai desain grafis sehingga menghasilkan suatu konten yang menarik untuk diunggah di sosial media. Sehingga melalui workshop atau pelatihan menjadi salah satu upaya setiap individu untuk meningkatkan skill-nya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ya teman-teman, pada malam ini kita berkesempatan untuk menghadiri workshop nasional dari Berkarya Bersama. Yang terhormat untuk dua mentor, Miss Dini dan Kak Sandi. Kemudian saya terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan sharing ilmu kepada teman-teman. Kemudian kepada seluruh peserta yang hari ini sudah menyempatkan waktunya ya untuk belajar bareng. Juga panitia yang sudah berlelah-lelah untuk mempersiapkan acara ini dari 0% sampai 100%. Oke, perkenalkan saya Eva Agustriana, diamanahkan sebagai leader di komunitas Berkarya Bersama. Berkarya Bersama merupakan sebuah komunitas yang concern untuk sebagai wadah pemberdayaan mahasiswa melalui self dan skill development serta social action yang dituangkan melalui output karya yang dibutuhkan di era milenial, di era generasi Z dan milenial dan generasi Z.
Jadi kegiatan kali ini merupakan rangkaian dari program yang ada di Berkarya Bersama, di mana sekarang adalah desain grafis, dan tentunya setelah ini akan banyak kegiatan yang menarik lagi. Besar harap kami, semoga teman-teman bisa enjoy di program kali ini, di kegiatan kali ini, dan menjadi pemupuk semangat bagi yang sedang memulai, atau yang sedang untuk meningkatkan kemampuan di bidang desain grafis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eva yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin. Baik, selanjutnya kita ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pertama, angka baiknya kita jargonan dulu ya teman-teman. Oke, dihimbau untuk aktifkan kamera ya teman-teman, dan open mic. Oke? Ayo teman-teman. Lebih cepat, lebih baik. Coba saya cek, udah on semua belum? Oke, siap-siap teman ya. Untuk aktifkan kamera dan aktifkan mikrofonnya. Jargonnya gampang kok. Jadi kalau misalkan saya bilang, komunitas berkarya bersama, kalian jawabnya, mari berkarya bersama. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, bisa ya? Oke. Kompak ya. 1, 2, 3. Komunitas berkarya bersama. Mari berkarya bersama. Semangat ya teman-teman. Oke. Kalau kita semangat, kita akan mulai acara pada kali ini, yaitu materi yang pertama. Materi yang pertama ini, tentang pelajari ilmu desain. Nah, yang ini akan disampaikan oleh seorang mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Beliau juga adalah seorang freelance graphic design. Beliau juga termasuk seorang videografer dan juga fotografer. Langsung saja kita panggil Kak Muhammad Faris Fauzan. Kepadanya dipersilahkan. Oke, makasih Teh. Suara saya terdengar gak Teh? Terdengar, Kang. Terdengar, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja. So, gue ucapin terima kasih buat kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir gitu di malam hari ini, di waktu dimana biasanya tuh orang-orang kan pada capek gitu ya, pada istirahat. Dan gue ucapin juga terima kasih buat para panitia yang telah memberikan kesempatan untuk gue berbicara di sini. So, pertama-tama kita bakal kenalan dulu ya teman-teman. Sebelumnya gue bakal share screen dulu. Udah kelihatan belum gambarnya? Udah. Wait. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Muhammad Faris Firdaus, bisa dipanggil Faris. Sebenarnya personal branding gue itu videographer, tapi gue juga memiliki sedikit basic di bidang desain grafis karena sempat menempuh pendidikan formal selama 3 tahun di bidang ini gitu. Dan saat ini juga gue sedang intensif di salah satu instansi BUMN di Cikampek sebagai desainer grafis gitu teman-teman. Jadi ya sedikitnya segitulah perkenalan tentang gue. Nah, sebelumnya di sini gue mau disclaimer, gue di sini tidak berniat untuk menggurui kalian. Gue di sini hanya memaparkan apa yang gue ketahui gitu. Jadi sifatnya di sini cuma sharing teman-teman. Karena bagaimanapun sampai detik ini gue masih dalam proses tahap pembelajaran gitu dan akan terus belajar hingga akhir hayat. Asik. Nah, jadi nanti di sini kita bakal bahas soal elemen of design teman-teman. Cuman kita bakal bahas 2 elemen aja, yaitu ada color sama tipografi. Sebenarnya elemen of design itu ada sekitar 7 di kalau nggak salah. Cuman kalau gue bahas semua kayaknya bakal bete gitu dan bakal kelamaan juga. Jadi elemen of design ini merupakan kayak
komponen-komponen penting dari sebuah desain yang membuat desain itu terlihat harmonis gitu. Nah, elemen yang pertama itu ada warna atau color gitu ya. Jadi warna itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah desain. Warna itu dia yang mempresentasikan sebuah suasana, sebuah feel, sebuah mood yang bakal kalian sampaikan ke si viewers gitu, teman. Kayak contoh gini deh. Misalkan gue pengen bikin poster demo nih. Soal demo itu kan gue tuh pengen viewers itu merasakan kayak sensasi semangatnya gitu, membara. Gue tuh pengen membangkitkan semangat para viewers itu ketika melihat poster gue. Cuman kalau misalkan gue menggunakan warna yang salah, misalkan gue bikin poster demo warnanya warna pink nih atau warna biru muda, itu kan kayak nggak kena gitu loh suasananya. Nah, jadi peran warna dalam sebuah desain itu di situ, teman-teman. Mungkin kalian pernah ngerasain kayak gue bikin desain nih, kayak bagus kayak ya warnanya, atau misalkan bingung nih nentuin kombinasi warnanya gimana, atau misalkan kalian udah ngerasa pas dengan kombinasi warna kalian yang udah kalian tetapin gitu, cuman setelah kalian bikin, kalian tunjukin desain kalian ke orang lain tuh ngerasa kayak kok warnanya ngejreng banget sih atau gimana gitu. Nah, jadi ini semua bakalan kita bahas tuntas nanti di bagian color, teman-teman. Nah, pertama nih, kalian sadar gak sih kalau misalkan di setiap logo perusahaan makanan cepat saji itu menggunakan warna dominan merah dan kuning? Why gitu, kenapa mereka bisa samaan, bisa kompak? Kayak ini aja deh, kayak skala lokalnya kayak misalkan Lazato, terus kayak Besto gitu, The Bro itu kan identik dengan warna merah kuning gitu. Nah, itu tuh kenapa gitu? Kenapa selalu merah dan kuning? Nah, di sini gue pengen nekenin kalau setiap warna itu dia punya makna. Jadi setiap warna itu dia punya filosofi masing-masing, punya kesannya masing-masing, punya suasana yang masing-masing gitu loh. Nah, balik lagi kenapa kalau misalkan perusahaan makanan itu dominan menggunakan warna merah dan kuning? Karena warna merah dan kuning itu membangkitkan apa ya? Bikin orang tuh pengen makan gitu rasanya. Bahkan ini ada sebuah trivia unik ya, teman-teman. Trivia itu kalau bisa dibilang kayak info-info unik tapi gak penting sih sebenarnya. Jadi gue pernah dengar kayak gini. Kalau misalkan ruangan kita itu dicat warna merah dan kuning, nah itu tuh orang yang berada di ruangan itu tuh bakal kayak ngerasa cepet lapar gitu. Tapi entahlah ini benar atau enggak, karena ini cuma sekedar trivia. Cuman sini yang mau gue tekenin, jadi setiap warna itu punya makna ya, teman-teman. So yang pertama, gimana sih cara menentukan warna sebuah desain gitu? Every color has meaning, setiap warna punya makna. Jadi sebelum kalian membuat sebuah desain gitu, sebelum kalian buka aplikasi, kalian itu harus mikir dulu, teman-teman. Kalian harus breakdown dulu, kalian mau bikin desain apa sih? Konsepnya apa? Temanya apa gitu. Kayak misalkan gini loh, gue pengen bikin desain campaign reboisasi misalkan. Reboisasi itu kan apa ya, tanaman pohon kembali gitu. Reboisasi ini gue breakdown, reboisasi misalkan identik dengan lingkungan, lingkungan identik dengan pohon, pohon itu identik dengan warna hijau. Maka warna pertama yang bakal gue pakai di desain ini bakal hijau gitu. Jadi kayak gitu, teman-teman, dalam menentukan warna salah satu caranya. Yang kedua, misalkan kalian tergabung dalam sebuah organisasi atau instansi nih. Let's say misalkan kalian kerja di sebuah perusahaan Xiaomi deh. Xiaomi itu kan punya color identity ya, punya color apa ya, identitas warna. Warna Xiaomi itu kan identitasnya oranye. Maka di setiap kalian ingin membuat desain untuk perusahaan Xiaomi ini, warna yang bisa kalian pakai salah satunya itu warna orange, gitu, teman-teman. Jadi untuk menentukan warna utama dalam sebuah desain. So jangan salah juga sih, teman-teman, ini warna utama penting banget karena sangat berpengaruh terhadap suasana yang kalian ingin sampaikan. Nah, ketika kalian udah menentukan warna utama dari sebuah desain kalian, selanjutnya itu kan kalian menentukan warna kombinasinya ya. Misalkan kalian warna utamanya udah dapet nih, warna biru. Cuman kalian tuh bingung kombinasi selanjutnya tuh apa gitu. Karena kan kombinasi warna itu nggak bisa asal ya. Kadang kayak kalau misalkan kombinasi warna nggak pas tuh kelihatannya kayak apa sih, kok kayak belang-belang banget gitu. Nah, jadi soal kombinasi warna itu dia ada rumusnya juga, teman-teman, ada teorinya. Di sini ada 4 teori yang bakal kita bahas dalam menentukan kombinasi warna dalam sebuah desain. Jadi teori yang pertama itu namanya monokromatik. Monokromatik ini di mana kita mengambil satu buah warna utama nih. Selanjutnya kita tuh mainin kontrasnya aja, teman-teman. Jadi misalkan kita
udah dapet nih warna utamanya warna biru. Nah itu tuh kita tuh tinggal mainin gelap terangnya aja gitu, mainin kontrasnya, tingkat keterangan gelapan si warnanya kayak gitu kan. Jadi soal monokromatik itu kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, ada teori warna komplementari. Komplementari ini menggunakan tunggu, wait. Jadi for your information, ini disebut dengan color wheel atau roda warna ya, atau orang-orang itu nyebut dengan skema warna. Ini tuh udah pasti loh teman-teman. Jadi ketika kalian searching di Google pun urutan warnanya udah pasti kayak gini. Udah hijau di sini, biru di sini, terus selanjutnya apa. Jadi itu tuh pasti gitu. Nah, balik lagi ke materi soal komplementari warna, di mana kita itu menentukan kombinasi warna menggunakan warna yang berseberangan. Kayak contoh, misalkan gue udah dapat nih warna utamanya kuning, maka gue tarik garis berseberangan. Selanjutnya warna yang akan gue pakai untuk kombinasi berarti warna ungu. Kayak gitu teman-teman soal komplementari. Kalau misalkan belum paham, nih gue kasih contoh lagi. Wait. Nih, misalkan gue udah dapat nih warna utamanya yang pengen gue bikin dalam sebuah desain itu warna hijau. Tinggal gue putar. Nah, maka warna selanjutnya, warna kombinasi yang bisa dipakai itu warna merah ini teman-teman. Kayak gitu soal komplementari, jadi menggunakan warna yang berseberangan. So, yang ketiga ada teori warna analogus. Analogus ini dia, kalau tadi berseberangan, kalau ini dia bersebelahan. Jadi menggunakan 3 warna yang bersebelahan. Misalkan di sini warna utama yang pengen gue pakai warna hijau ini, hijau muda nih. Berarti warna kombinasi selanjutnya yang bakal gue bisa pakai itu warna kuning dan orange. Sekarang ini bersebelahan gitu teman-teman. Atau bisa juga ke atas nih, misalkan kalian nggak mau ke bawah, kalian pakai sebelah yang belah atasnya gitu. Kalian bisa juga pakai 3 warna ini. Gitu teman-teman soal apa nih? Analogus, jadi menggunakan warna-warna yang bersebelahan. Dan keempat, ini lumayan rumit sih, namanya teori warna triadik. Triadik itu dia menggunakan skema segitiga. Contoh misalkan warna utamanya yang pengen gue pakai itu biru, maka warna selanjutnya, warna kombinasi selanjutnya yang bisa gue pakai adalah warna orange dan warna ungu. Kayak gitu teman-teman. Untuk teori warna gitu, untuk menentukan kombinasi warna. Cuman dalam prakteknya gitu, dalam implementasinya sebuah desain, nggak serumit itu kok, karena udah ada platform yang menyediakan kayak untuk mempermudah kita dalam menentukan kombinasi warna gitu. Kayak salah satunya di sini ada namanya colors.co. Mohon maaf kalau misalkan gue kecepatan nanti bisa instruksi aja teman-teman. Nah, jadi di platform ini tuh udah tersedia berbagai kombinasi warna yang pastinya udah pasti harmonis ya teman-teman, gak bakal kayak ngejreng sebelah gitu. Soalnya berbagai kombinasi warna ini tuh dibentuk menggunakan teori yang tadi kita pelajari. Kayak gitu teman-teman. Jadi barusan tuh kita tuh belajar teori desain tuh bener-bener, teori warna tuh bener-bener kayak dasarnya banget gitu, kayak landasannya banget. Kayak bagaimana sebuah kombinasi warna itu terbentuk. Kayak gitu. So jadi dalam menentukan sebuah kombinasi warna enggak sesulit yang kalian bayangkan. Jadi di sini kita udah dapat ya teman-teman. Poin pertama color. Jadi di saat kita ingin membuat sebuah desain itu kita harus mikir dulu, kita harus breakdown dulu. Kita mau bikin apa, identik dengan warna apa, baru kita bisa menentukan warna utama di situ. Selanjutnya kita bentukkan warna kombinasinya. Kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya di sini gue bakal bahas elemen desain yang kedua, yaitu ada tipografi. Tipografi itu seni untuk menyusun sebuah teks agar terlihat nyaman di mata gitu, agar terlihat menarik. Pokoknya apa ya, biar terlihat estetik gitu. Nah, kalian pernah nggak sih kayak baca PowerPoint gitu, PowerPoint mungkin dari salah satu motivator atau dosen, atau misalkan kalian sendiri bikin PowerPoint tuh kayak teksnya kok nggak kebaca sih, atau teksnya kok bikin gue sakit mata gitu, mata gue cepet capek gitu bacanya. Nah, di tipografi ini itu bakal dibahas, dan fungsi dari kalian belajar tipografi itu diharapkan ketika kalian udah memahami ini, kalian gak bakal lagi tuh mengalami masalah-masalah seperti yang tadi gue bilang tuh, yang kayak kita bikin PowerPoint nih warnanya kayak apa ya, kayak teksnya tuh gak kebaca kayak gitu. Nah, sebelumnya di sini gue bakalan bahas jenis-jenis font. Jenis-jenis font itu secara garis besar ada 3 teman-teman. Ada serif, ada sans serif, dan ada juga font pengembangan. Wait, gue ini dulu.
Nah, ini tuh disebut font pengembangan. Kenapa gue sebut font pengembangan? Karena jenis font pengembangan itu setiap waktu itu terus bertambah gitu. Jadi variannya banyak banget. Makanya di sini gue cuma ambil salah satu jenis fontnya aja, yaitu font script. Nah, ketiga jenis font ini yang membedakan yaitu kalau misalkan font serif itu dia di ujung hurufnya itu ada kayak ekor gitu, ada kayak cabang. By the way, ini itu jenis font ya teman-teman, bukan nama font. Nah, buat font serifnya itu dia di ujungnya ada kayak ekor gini loh. Dan untuk sans serif itu dia kebalikan dari serif. Kalau serif tadi ada ekornya, sans serif itu dia ujungnya tegas, lurus, gak ada ekor sama sekali. Sedangkan script dia itu saling bersambung gitu, kayak huruf sambung. Nah, tujuannya apaan sih kita belajar ini? Jadi gini teman-teman, setiap jenis font itu juga mempunyai makna gitu, mempunyai kesan tersendiri, mempunyai tujuan sendiri gitu, dan penempatan juga nggak bisa asal. Serif ini dia mempunyai kesan yang font serif yang ini, dia mempunyai kesan yang elegan, yang formal, yang mewah gitu, dan salah satu jenis font yang masuk rumpun serif ini mungkin kalian udah gak asing lah ya sama font Times New Roman. Mungkin itu juga alasannya kenapa dalam akademisi itu lebih doyan banget itu pakai font Times New Roman karena emang looknya terlihat formal gitu. Dan yang kedua di sini ada font sans serif. Sans serif ini dia memberikan kesan yang modern, yang simple. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah desain yang looknya seperti itu, yang desainnya yang simple modern, kalian bisa pakai font sans serif. Dan yang ketiga ini ada font script. Script ini memberikan sebuah look atau kesan yang cantik, yang friendly gitu, pokoknya yang apa ya, yang beauty gitu. Makanya kalau misalkan kalian sadar di setiap produk-produk kecantikan gitu ya, kebanyakan ini menggunakan font jenis script ini karena memang terlihat seperti kayak cantik gitu fontnya. Dan kalau misalkan kalian sadar nih, logo Instagram tuh yang ada teks Instagram dia menggunakan font jenis script juga. Kalau misalkan kalian maknain banget tuh logonya tuh kayak kelihatan cakep aja gitu, kayak kelihatan cantik. Bentar. Nah, di sini ada beberapa contoh logo yang menggunakan yang terdiri dari ketiga, yang dibangun menggunakan ketiga jenis font tadi. Ini bisa dihapus gak sih? Tunggu deh. Kayak bisa. Logo pertama, dia menggunakan font jenis serif. Seperti gue bilang tadi, font jenis serif itu memberikan kesan yang elegan, itu yang mewah. Ditambah lagi dia di sini menggunakan warna gold yang memiliki kesan mewah juga, maka si desain itu bakal terlihat seperti kayak yang, wah mewah banget sih ini brandnya gitu loh. Dan yang kedua di sini ada logo menggunakan font jenis serif, font yang tegas itu. Makanya kalau misalkan kalian lihat sekilas tuh font apa ya, logo Gojek itu terlihat seperti simpel banget, kayak simpel, modern. Dan yang ketiga itu ada sebuah desain atau logo yang menggunakan font jenis script. Nah ini tuh gue nggak tahu sih sebenarnya ini brand apa, gue ambil dari Google. Cuman dari ketika kita melihat logo ini pun bakalan langsung kayak tercipta kayak, ini brand kecantikan nih kayaknya, soalnya looknya tuh beda gitu dari fontnya, kayak gitu teman-teman. Tunggu deh, ini kok nggak bisa. Kenapa ya nggak bisa di... Nah, yang selanjutnya ada do don'ts dalam tipografi, atau ada hal yang perlu kalian hindarin dan yang boleh kalian lakukan dalam sebuah tipografi. Yang pertama, jangan pernah kalian menggunakan font script dengan huruf kapital semua kayak gini, karena dia bakalan nunjukin kesan yang berantakan gitu, fontnya kayak nggak jelas. Dan yang kedua, jangan pernah juga kalian ketika menggunakan font dengan jenis script, kalian menggunakan kayak apa sih namanya? Itu kayak line spacing-nya. Jadi antara huruf itu ada jaraknya, itu jangan pernah, karena esensi dari font script itu kan huruf sambung. Jadi ketika kalian pisahin itu, ya esensinya rusak gitu. Terus yang ketiga, jangan pernah menggunakan lebih dari 3 font dalam sebuah desain. Mungkin beberapa desainer ada bilang, nggak apa-apa kok pakai 3 font gitu. Cuman menurut gue itu lebih enak 2 gitu. Mungkin 3 masih oke, cuman layoutnya rada PR juga gitu. Karena
ketika kita menggunakan font lebih dari 3 itu bakal kelihatan kayak desain kita tuh nggak konsisten gitu loh. Dan yang keempat, jangan pernah menggunakan body text, menggunakan font dengan jenis script. Karena itu bakal nggak kebaca, teman-teman. Font jenis script ini diusahakan hanya untuk apa ya, untuk judul doang. Jangan sampai body text atau teks utama dari sebuah desain kita itu menggunakan font dengan jenis script ini. Dan ini contoh yang benar, jadi penggunaan huruf kapital cukup di depan aja untuk font jenis script ini. Dan untuk font jenis script ini juga jangan menggunakan jarak di antara huruf. Terus dalam sebuah desain kalian lebih baik menggunakan 2 font. Dan ketika kalian membuat body text itu lebih baik kalian menggunakan font dengan jenis serif atau sans serif aja. Itu tergantung penggunaan. Ketika kalian ingin mempertunjukkan look yang formal gitu, yang elegan, kalian bisa pakai serif, atau kalau kalian pengen kelihatan kayak simpel modern, kalian bisa pakai font sans serif. Dan kalau misalkan kalian sadar di PowerPoint yang gue bikin sejauh ini itu dia menggunakan font dengan jenis sans serif. Dia nggak ada ekornya, makanya kalau misalkan kalian peka tuh apa ya, kayak terlihat simpel aja gitu PowerPoint ini. So, buat kesimpulannya, ketika kalian membuat sebuah desain, kalian tuh jangan langsung dulu masuk ke software-nya, tapi kalian mikir dulu, kalian brainstorming, kalian breakdown, kalian pengen bikin desain apa, tujuannya apa, suasana apa yang pengen kalian tunjukin kepada viewers gitu. Look seperti apa yang kalian ingin tunjukin, apakah desain kalian ingin terlihat horor, ingin terlihat feminim, atau misalkan ingin membangkitkan semangat si viewers kayak gitu, teman. Ketika kalian udah paham itu, maka kalian bisa menentukan warna utama yang bisa kalian pilih. Selanjutnya udah gitu kalian bisa menggunakan warna kombinasi, menggunakan teori tadi, atau misalkan menggunakan platform-platform yang mempermudah. Dan terakhir kalian bisa menentukan jenis font yang cocok untuk desain kalian. Disesuaikan juga dengan tujuan kalian membuat desain. Kayak gitu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya keren banget ya, Kak. Ternyata ilmu font itu mempengaruhi banget ya, Kak, font dan warna itu ya. Iya, Teh. Masya Allah. Semoga teman-teman semua bisa ngambil pelajaran dan bisa mengembangkan ilmu atau desain yang akan kalian garap. Oke, sebelum kita masuk ke materi kedua, teman-teman, saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi link absensi yang akan di-share oleh panitia nanti. Dan jangan lupa untuk teman-teman men-screenshot salah satu kegiatan pada acara pada malam hari ini untuk sebagai bukti kehadiran. Jangan lupa juga nanti posting di Instagram dan berikan kesan-pesan kalian setelah mengikuti acara ini. Dan jangan lupa untuk tag akun IG Berkarya Bersama. Oke. Masih semangat kan ya teman-teman? Keren banget ya tadi pemateri pertama menjelaskan tentang pelajari ilmu desain. Ternyata warna serta font itu mempengaruhi hasil dari karya yang kita ciptakan. Oke, kita langsung saja ya ke materi yang kedua, itu tentang belajar dan praktik desain di Photoshop. Oke, sekarang ini materi yang kedua ini akan disampaikan oleh seorang mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Beliau juga adalah seorang freelance graphic designer dan UA UX designer. Kepada Kak Adam Mulyawan, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua ya, untuk panitia terutama. Untuk share screen-nya boleh dari panitia atau dari siapa ya? Boleh Kak, panitia. Tunggu sebentar ya Kak. Oke.
Oke, boleh klik F5 dulu, F5, panitia. Sudah full screen? Belum, klik F5 dulu. Oh, sudah. Enable editing dulu coba. Atau langsung F5. Bagaimana? Apakah sudah? Ya, udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung aja ya, nggak usah banyak pembuka-pembuka yang lain. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang mengenal dasar-dasar daripada Photoshop ya. Oke, boleh lanjut. Ya, nama saya Adam Mulyawan. Saya mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang yang menjalankan usaha freelance di bidang UI atau UX design. Ya, oke, next. Ya, sebagai gambaran UI UX design itu sebenarnya suatu pekerjaan freelance atau bisa juga yang pekerjaan di PT itu yang tugasnya mendesain suatu mobile apps atau juga website desain ya. Contohnya kayak mobile apps desain ini, misalnya contohnya yang pernah saya buat itu misalnya desain Tokoku ya. Desain Tokoku mulai dari loading ini sudah kita buat, kemudian dilanjutkan ke menu sign in, kemudian dilanjut ke menu-menu beranda, dan lanjutnya dan seterusnya. Kemudian untuk tampilan di HP-nya ini misalnya kayak begini ya. Ini untuk tampilan HP-nya. Terus kemudian dicari sponsor juga, ini contohnya seperti ini ya. Kita nggak bakal terlalu banyak membahas tentang UI UX, sebagai gambaran aja. Oke, mungkin boleh di next. Dan ini misalnya contohnya website design ya. Contoh website design contohnya yaitu landing page atau personal website. Ini contohnya. Ya, boleh di next. Ya, sebenarnya untuk graphic design sendiri, software-nya itu banyak ya. Bisa software atau aplikasi ya. Kalau di komputer itu sebutannya software, kalau di aplikasi itu sebutannya adalah aplikasi. Jadi yang biasanya terkenal itu untuk para desainer, biasanya menggunakan Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau Adobe XD ya. Dan untuk di perangkat HP itu biasanya menggunakan yang teman-teman sering dengar juga itu PixArt dan Pixellab. Di mana untuk pada awalnya itu Photoshop itu dibuat softwarenya sebagai kita itu sebagai untuk editing ya. Sebenarnya udah ada foto misalnya atau gambar, itu sebenarnya Photoshop awal tujuan dibuatnya untuk mengedit. Kemudian untuk CorelDRAW sendiri, tujuan awal adanya software ini sebenarnya untuk ngebuat suatu vektor yang misalnya bikin logo dari kosongan lah intinya. Dari kosongan sehingga membuat suatu gambar yang sudah jadi gitu. Kemudian untuk AI sendiri itu hampir mirip dengan Photoshop dan CorelDRAW, dan Adobe XD ini biasanya untuk desain UI UX juga. Itu hampir mirip dengan Figma, namun Figma ini kelebihannya ada di website juga gitu. Jadi untuk UI UX itu biasanya di Adobe XD dan juga Figma. Dan yang paling populer juga ada dua aplikasi yang sering saya dengar dan teman-teman juga mungkin kenal ya dengan dua aplikasi ini. Yang pertama PixArt dan yang kedua Pixellab ya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya perkenalan Photoshop dulu ya. Ada Photoshop itu software yang diproduksi sama Adobe System yang gunanya untuk ngedit gambar atau foto ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk Photoshop ini awalnya diciptakan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Ini khususnya lebih cocok untuk fotografer, itu lebih cocok untuk menggunakan Adobe Photoshop karena di sana lebih cocok sebenarnya. Tapi karena berkembangnya zaman, orang-orang kayaknya menganggap Photoshop ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Jadi kita semua bisa menggunakan vektor atau dari awal itu menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian Photoshop ini awalnya diperuntukkan cuma buat Macintosh ya untuk zaman dulu ya. Zaman dulu tuh cuma dipakai Macintosh yang merupakan awal dari versi pertama Adobe Photoshop, yaitu tahun 1990-an. Terus Photoshop juga awalnya nggak langsung namanya Photoshop, dulu itu sebutannya namanya Display, terus pernah namanya itu Image Pro, hingga kini yang dikenal sebagai Adobe Photoshop. Kemudian yang ketiga itu software ini mengalami perkembangan versi, dari versi yang pertama hingga versi yang ke-7. Tapi untuk versi ke-8, aplikasi ini disebut dengan Adobe Photoshop CS atau Creative Suite. Begitu pula untuk versi selanjutnya melalui CS2 hingga CS6. Namun di tahun 2004 lalu, Adobe merilis versi lain dari Photoshop ini, yaitu Photoshop CC atau Creative Cloud. Oke, next.
Ya, ada Photoshop sendiri, yaitu mendukung berbagai macam format ya, seperti yang teman-teman sering lihat juga, misalnya setiap ada dokumen atau file-file dari gambar itu ada PNG, JPG, JPG, dan GIF, dan format lainnya itu mendukung untuk kita masukkan ke dalam Adobe Photoshop, ya, dan lain-lainnya. Terus Photoshop sendiri mempunyai format yang khusus ya, yaitu yang bernama PSD, yang merupakan singkatan dari Photoshop dokumen. Format ini juga berguna untuk menyimpan hasil kerja kita yang belum selesai, termasuk layar teks dan lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya project yang belum selesai, kita bisa save dulu sehingga nanti formatnya menjadi PSD. Setelah jadi PSD, teman-teman bisa lanjutin lagi di waktu lainnya. Misalnya mau besoknya atau kapan, itu bisa teman-teman lanjutin lagi. Kemudian ada juga singkatan atau format yang namanya PSB. PSB itu sama kayak PSD, tapi bedanya PSB ini khususnya bagi yang proyeknya itu lebih dari 2 GB ya, yang proyeknya besar lah gitu. Oke, next. Oke, pengenalan workshop Photoshop. Next lagi. Nah, ini untuk tampilan daripada Adobe Photoshop ya. Kita bisa lihat di bagian paling atas sebelah logo PS, itu biasanya disebut dengan menu bar, yang artinya di dalamnya itu banyak menu-menu ya. Misalnya kita mau nge-save, mau open, atau new dokumen yang baru, itu bisa kita masukkan atau kita pilih menu yang ada di menu bar. Kemudian yang kedua, bawahnya lagi sedikit ada yang namanya option bar. Nanti untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bisa praktekkan. Option bar ini untuk tambahan dari toolbar yang sudah kita klik, nanti ada opsi-opsi untuk dari toolbar itu. Kemudian yang ketiga, ada bagian toolbar. Toolbar ini ada di bagian kiri dari workspace ya. Teman-teman bisa lihat, di sebelah kiri itu banyak tools-tools ya. Kemudian yang paling kanan ini ada yang namanya panel atau palet, di mana dalamnya itu ada banyak ya, ada panel yang misalnya navigation, color, history, layer, dan lain-lain. Oke, bisa next. Ya, toolbox ya. Ini kalau kita zoom lebih dekat, toolbox ini posisinya ada di sebelah kiri daripada worksheet itu. Dan ini salah satu fitur yang paling utama ya, terus merupakan elemen yang sangat penting pada Photoshop. Karena semua proses editing pada Photoshop selalu menggunakan tools. Namun di tampilan default-nya dari Photoshop ini nggak semuanya ditampilkan. Karena biar apa ya, lebih minimalis lah gitu ya. Kalau ditampilkan semua ini sangat banyak tentunya. Dengan cara kalau teman-teman itu ngelihat dari masing-masing tools ya, kalau teman-teman kurang jelas, yang di HP bisa di zoom, di situ ada kayak segitiga kecil ya di masing-masing tools. Nah, itu bisa teman-teman klik kanan. Nanti setelah diklik kanan akan muncul berbagai macam tools-tools lainnya ya, yang merupakan satu kategori dari tools yang kita klik kanan tersebut. Oke, next. Kemudian menu ya, seperti yang tadi udah ditunjukkan. Menu bar adalah salah satu bagian yang memiliki berbagai menu yang berguna untuk melakukan perintah seperti membuat halaman kerja baru, membuka file gambar, terus menu yang berfungsi untuk copy dan paste. Lanjut. Oke, untuk ini ada yang terhalang sepertinya, ada apa ya? Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Panel atau palet ya. Panel atau palet itu posisinya ada di bagian kanan dari layar Photoshop ya. Itu banyak juga dalamnya, ada navigation panel, ada color panel, history panel. Nah, biar teman-teman nggak langsung pusing karena banyak situ, saya paling nanti kenalin mengenai layar panel aja ya. Layar panel itu berguna untuk mengedit sebuah layer, atau artinya itu seperti lapisan-lapisan lah ya. Jadi untuk yang lainnya kita tidak akan mendalami dulu, nanti kita fokus ke layar panel. Lanjut. Nah, ini tools option bar yang di bawah menu bar ya. Yang di bagian kuning ini namanya option bar. Bagian ini mampu mengatur tools yang berisi menu-menu lain dari tools yang kita gunakan. Kemudian tab halaman kerja itu merupakan tab-tab dari halaman kerja yang nanti kita bisa lihat lebih pastinya itu di praktek atau pengaplikasian. Oke, next. Halaman kerja, nah ini yang paling gampang dipahami. Halaman kerja atau worksheet ini yang kita lihat yang warna putih ini ya, atau yang biasa kita sebut dengan Canva. Kalau misalnya kita ngelukis ya, kanvas ya.
bukan Canva. Canva itu yang lain. Canvas ya, Canvas untuk membuat proyek-proyek tertentu. Itu bisa kita isi dengan teks, gambar, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, dari semua macam yang ada di Photoshop ini bisa disimpulkan bahwa ada inti dari fitur utama dari Adobe Photoshop ini. Yang pertama ada layer, yang kedua adalah warna, dan yang ketiga itu adalah tools. Layer itu yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa layer ini merupakan hal yang paling penting dari Adobe Photoshop, yaitu merupakan lapisan-lapisan untuk menunjukkan mana yang gambar yang bakal ditaruh di paling bawah, mana yang gambar yang paling depan. Intinya nanti seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bakal dijelaskan melalui praktek. Untuk warna tersendiri, yang terkenal ada 3 jenis warna atau mode warna ya. Yang pertama ada RGB, ada CMYK, grayscale, dan juga lain-lain. Kemudian tools juga ya. Tools juga itu merupakan fitur utama dari Adobe Photoshop. Di mana Adobe Photoshop ini banyak banget toolsnya ya. Kalau kita lihat itu, oke, kita lihat aja langsung next. Ada ya, next. Kita ke layer dulu. Untuk layer juga ini banyak. Mulai dari layer filter, opacity, blend mode, fill opacity, visibility, lock, link, layer effect, add layer mask, dan seterusnya. Nanti paling kita akan menjelaskan mengenai layer filter, opacity, sedikit lah pokoknya nanti ya sampai ke delete layer ya. Oke, kita lihat dulu ini tampilan yang di kiri adalah tampilan dari layer. Bisa kita perhatikan dulu, ada layer, ada channel, ada path. Nanti kita fokus ke layer aja ya. Nanti kita jelaskan sedikit-sedikit. Oke, boleh next lagi. Nah, untuk warna dasarnya tadi dijelaskan oleh pemateri 1 itu udah cukup banyak ya teori-teori tentang warna. Tapi untuk mengkerucutkan pemahaman teman-teman bahwa warna atau color itu bisa dibagi menjadi 3 jenis yang utama ya. Untuk penggunaannya tersendiri. Misalnya yang pertama ada RGB atau gabungan dari red, green, dan blue. Yang kedua ada CMYK, cyan, magenta, yellow, dan K atau black. Yang ketiga ada grayscale. Nah, untuk RGB ini, untuk lebih gampangnya, RGB ini misalnya kita mau buat desain, teman-teman pilih RGB kalau teman-teman peruntukannya itu untuk monitor komputer atau ponsel, televisi, dan layar digital lainnya. Misalnya bikin poster dan penggunaannya itu buat di-share di media sosial doang atau di layar-layar digital, teman-teman pilih mode RGB. Kemudian beda untuk CMYK, misalnya teman-teman mau untuk dicetak ya, atau seperti misalnya pamflet yang akan dicetak, brosur, iklan yang akan cetak, buletin, surat langsung, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu grayscale, artinya itu hanya ada unsur 2 warna, yaitu black dan white, di mana walaupun ada 2 warna, di tengah-tengahnya misalnya bersinggungan itu muncullah warna abu-abu. Nah, intinya grayscale itu ada warna black dan white. Oke, next. Oke, untuk memilih mode, teman-teman bisa di menu bar ini pilih image, kemudian mode, dan teman-teman bisa milih RGB color, CMYK color, dan seterusnya. Misalnya ini contoh RGB color ya. Langsung kita klik aja kayak gitu. Oke, next. Nah, ini tampilan tools yang tadi ini. Ini cukup banyak ya, kalau dihitung di sini aja udah sekitar ada 25-an atau 26 ya, saya lupa. Saya nggak bakal jelasin semuanya karena ini cukup menguras waktu dan menguras tenaga juga. Nggak cukup untuk dijelaskan dalam waktu yang singkat di malam ini. Oke, next lagi. Next. Nah, ini misalnya nih. Ini aja udah banyak ya. Segini di halaman yang ke-1 ada 16 buah tools. Dan selanjutnya next coba. Nah, kira-kira kalau kita buka semuanya dari tools yang kita klik kanan semuanya itu akan muncul sekitar 34 tools. Nah, itu nggak mungkin kita jelaskan semua, tapi nanti kita akan jelaskan tools yang mungkin untuk pemula dan dasar itu bisa kita pakai selalu, dan emang orang-orang itu sering pakainya itu loh. Beda untuk penggunaan untuk editing foto, untuk profesional itu beda lagi, itu bakal banyak yang digunakan. Tapi kalau untuk menggunakan desain grafis itu, misalnya bikin pamflet atau poster, itu cuma sebagian kecil yang akan kita gunakan. Oke, next. Kemudian kita masuk kepada pengaplikasiannya. Share screen-nya boleh dipindah ke saya ya.
Oke, kita masuk bagian dasar banget dari Photoshop. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Iya, jadi untuk teman-teman yang menggunakan HP, boleh layarnya dimiringin, atau misalnya kurang terlihat, boleh di zoom-zoom aja sendiri ya. Jadi, Photoshop ini tampilannya seperti ini ya, seperti yang kita lihat di sebelah kiri ada tools, paling atas ada menu bar, di bawahnya ada tools bar yang lainnya, terus yang paling kanan itu ada palet atau panel. Oke, hal pertama yang kita lakukan dalam membuat desain itu tentunya untuk membuat dokumen baru ya. Untuk membuat dokumen baru, teman-teman bisa klik yang di atas ini, File, dan klik New. Nah, baru selanjutnya teman-teman bisa pilih ukuran atau ukuran dari dokumen itu. Ini cara pertama itu dengan klik File, New ya. Cara yang kedua, biar cepat itu kita bisa CTRL plus N. Ya, kita coba CTRL plus N. Nah, ini akan muncul New Document. Oke. Dalam membuat dokumen baru, nah kita bisa mengisi preset details ya dengan nama misalnya poster. Ini untuk nama dokumennya ya. Terus yang di bawahnya ada yang namanya width. Width ini untuk mengatur berapa jumlah lebarnya atau berapa ukuran lebarnya. Nah, di kanannya ini ada pilihan kita ini mau pakai yang pixel atau inci, sentimeter, milimeter, points atau pixels. Tapi untuk kali ini kita coba menggunakan pixel saja. Dan untuk height sendiri, height ini untuk mengatur tingginya ya. Terus yang kanannya ini orientation yang bisa portrait ataupun landscape. Untuk resolusinya biasanya pada umumnya itu 72 pixel ya. Di sini pixel, bisa juga kita pixel per sentimeter. Kita menggunakan pixel per inci. Kemudian di sini juga untuk sebelum kita membuat dokumen, kita bisa memilih color mode-nya. Misalnya mau bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, atau LED color. Untuk bitnya kita tidak usah ubah. Background kontennya juga kita bisa milih, misalnya untuk dokumen baru kita ini bisa kita menggunakan background yang warna putih, hitam, background color, transparan, atau kita custom sendiri. Biasanya untuk awal kita menggunakan warna putih. Untuk settingan selanjutnya tidak usah kita ubah lagi. Nah, untuk ukuran dokumennya biar gampang, kita menggunakan kelas A ini ya, ada A4, ada A6, A5, A3 ya. Yang dimana rasio atau ininya tuh sama semua ya. Kita coba pilih yang A4. Nah, ini sudah muncul dokumen baru dari dokumen A4. Oke. Setiap kita membuat dokumen baru, kita masuk ke layer sedikit ya. Setiap kita membuat dokumen yang baru, tentu akan secara otomatis membuat satu layer kosong ya, yang bernama background. Ini ya, di kanan bisa teman-teman lihat, ada layer baru yang nama background. Artinya ini ada satu layer baru yang bernama background. Selanjutnya, kita masuk ke analogi atau cara kerja dari layar sendiri. Oke, sebelum ke layar, kita coba cari tahu gimana caranya kita mengimport gambar ya. Karena kalau kita sudah membuat dokumen kayak begini, pasti kita akan memasukkan atau mengimport gambar. Ada berbagai cara untuk mengimport gambar. Yang pertama kita bisa klik file, terus open. Nah, langsung di sini kita bisa pilih. Nah, kalau udah dipilih, kita langsung klik open ya. Nah, di sini kalau kita open itu biasanya akan muncul dokumen baru ya di dokumen yang kedua. Teman-teman lihat di atas file kuning ini. Nah, setiap kita klik file dan open, itu akan muncul dokumen baru yang telah kita masukkan gambarnya. Untuk kita masukkan ke sini, caranya gampang. Teman-teman yang di dokumen 2 ini, teman-teman tarik ke bawah. Nah, kalau di tengah-tengah sini, lepas aja. Kita geser dikit. Nah, ini tuh bisa digeser-geser, kita bisa pindahin ke sini langsung. Ke tempat workspace kita ya. Nah, kalau udah kegedean, bisa kita kecilin dulu. Nah, ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa masuk ke foldernya dulu.
Kemudian tinggal drag and drop aja. Misalnya logo YouTube ya, kita drag and drop. Oh, bentar dulu, ini kita checklist dulu ya. Kalau ini sudah masukkan ini, tinggal kita checklist aja ya, biar bisa masuk yang lainnya. Kita masuk lagi folder, kita drag and drop. Nah, ini akan muncul satu layer baru yang bernama logo YouTube. Oke, paham ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengimport gambar itu ada dua cara. Yang pertama bisa kita open di sini dengan memilih gambar langsung. Kedua dengan cara drag and drop. Yang paling gampang itu kita buka foldernya, kemudian kita tarik apapun gambar yang ingin kita masukkan. Tapi di sini ada dua perbedaan untuk gambar yang diimport dengan cara open, dengan cara di drag and drop ya. Dimana nih kalau teman-teman lihat ke bagian layer yang kanan bawah, di sini logo YouTube ini kan tadi menggunakan drag and drop ya, drag and drop. Tapi ada bedanya di sini tuh, ada kayak gambar kertas lagi. Artinya bahwa file yang di drag and drop ini masih ada dokumen lain gitu ya, masih dokumen yang terpisah. Kita bisa buktikan dengan klik 2 kali. Nah, ini masih dokumen yang terpisah ya, belum kayak yang WA ini. WA ini udah tersambung atau menyatu dengan dokumen yang dari background ini ya. Caranya gimana biar menyatu? Atau kita bisa buktikan dengan coba menghapusnya ya. Ketika kita mau menghapus atau kita lakukan aksi apapun kepada logo YouTube ini, itu nggak bisa diapa-apain. Sedangkan kalau kita memilih layer yang bagian WhatsApp, kita bisa menghapusnya. Ya, kalau YouTube itu karena masih menggunakan dokumen yang lain, dia belum bisa dihapus atau digambar apapun. Nah, kemudian caranya gampang, kita coba langsung hapus lagi. Begitu ada tanda larang ini, kita coba klik aja. Nah, di sini Adobe Photoshop ini udah mempunyai kecerdasan untuk mengatasi masalah ini ya. Itu teman-teman langsung ditawarin untuk smart object ini menjadikan objek yang biasa. Yaitu kita klik OK aja. Nah, baru kita bisa menghapusnya gitu ya. Oke. Kemudian kita coba masukkan file-file lagi, gambar-gambar lagi. Nah, sekarang kita coba pahami yang namanya logika dari layer ya. Di mana layer itu di awal sudah dijelaskan merupakan lapisan-lapisan dari beberapa elemen ya. Jadi kalau kita lihat lagi di bagian layer ini, yang paling atas ada namanya logo YouTube. Dan yang kedua, nah di layer juga ini bisa kita tambahkan nama ya, misalnya Google ya. Kita kasih Google. Satu lagi, kita klik 2 kali, ini Facebook. Nah, kalau kita lihat, YouTube ini posisinya paling atas kan, kalau di layer. Kemudian yang kedua Google, yang di bawahnya itu ada Facebook. Nah, kalau kita gabung, kalau kita coba, YouTube ini akan selalu paling atas dibandingkan objek-objek lainnya. Misalnya kita coba geser ke sini, YouTube selalu posisinya paling atas, karena layer dia paling atas. Kita coba ke Facebook, nah, logo YouTube ini masih tetap di paling atas. Kemudian, FB ini selalu paling bawah kan, misalnya kita layer ini paling bawah FB, gimana caranya FB menjadi paling atas? Yaitu FB kita tinggal tarik aja layernya ke paling atas. Oke, maka setelah kita pindahkan FB ini ke layar yang paling utama, maka Facebook ini akan menjadi layar yang paling atas ya dari semua objek yang ada di desain kita. Nah, fitur tambahan lagi dari layar itu kita bisa ada logo mata di sini bisa melihatkan atau menghidden-nya ya. Misalnya FB, kita klik logo matanya ini. Nah, ini menghilang ya. Untuk layernya ini visibility-nya dihilangkan. Kemudian ini juga sama, ini juga sama. Nah, itu sekilas tentang
layer itu sendiri ya. Nah, kita langsung masuk ke layer. Bagian layer ini, pertama nih kita pindah ke bagian kanan bawah ya. Ada yang tulisannya kinds. Kind ini biasanya untuk mencari logo berdasarkan nama, efek, mode, atribut, dan lain sebagainya. Misalnya layar kita ini udah banyak, misalnya udah saking banyaknya kita pengen mencari satu logo tapi susah dicarinya, kita tinggal klik yang name, kita tulis di sini misalnya Google. Secara otomatis logo Google akan terbaca ya, tercari ya. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman untuk mencari suatu layar. Kemudian selanjutnya kalau berdasarkan efek, teman-teman bisa selanjutnya. Kemudian yang kedua ini adalah blend ini ya, blend layer ya. Dimana kalau kita geser Facebook ke sini, kita bisa gunakan blend. Nah, blend ini kayak apa ya? Blend itu kayak menyampur lah ibaratnya. Bisa mode dissolve, darken, multiply, color burn, dan lain-lain ya. Ini teman-teman bisa coba, atau teman-teman yang sedang buka laptop bisa langsung dicoba aja. Kemudian kita normalkan lagi, kita tarik lagi ke sini. Nah, di sini ada yang namanya opacity. Kalau teman-teman pernah dengar, opacity ini lebih kepada transparansi dari suatu objek. Saya logo Facebook, kita opacity-nya kita kurangin. Nah, hasilnya akan seperti ini, misalnya 61%, dia akan 61% tampilnya, dan juga objek-objek yang lainnya. Berbeda dengan fill itu sebenarnya kalau kita misalnya udah kasih tambah efeknya, nah, misalnya seolah-olah Facebook ini ada outline-nya atau stroke-nya ya. Nah, untuk fill ini lebih terfokus kepada objeknya yang utama. Kalau untuk fill ini untuk semuanya. Ya, bisa dilihat teman-teman. Fill ini, opacity ini untuk semuanya, sedangkan fill ini untuk objeknya. Sedangkan untuk efek yang ada di tambahan di sini, itu nggak akan terpengaruh. Kemudian, kita coba matiin dulu stroke-nya. Oke, kemudian di sini ada mode lock ya. Yang pertama di sini ada lock layer, di sini ada lock ininya, objeknya, kemudian ini lock position, dan di sini ada lock all. Nah, ini penggunaannya juga cukup penting. Misalnya teman-teman membuat desain ya, membuat desain kadang-kadang kita punya background yang kan yang besar gitu kan ya di belakangnya. Ketika kita pengen geser yang di depannya, kadang-kadang di belakangnya itu siap geser ya. Itu teman-teman bisa lock aja, lock all gitu ya kalau paling gampang ya. Ada lagi misalnya kalau lock position sebagai pemahaman aja, bahwa lock position ini misalnya kita masih fokus ke FB ya. Lock position artinya untuk di lock posisinya saja, tapi kalau untuk kita ubah macam-macam itu bisa. Mau dihapus, mau dicoret, itu bisa semua. Ya, jadi kalau yang paling aman itu sebenarnya kita lock all ya, lock semuanya. Oke. Dari sini kita bisa paham bagaimana fungsi-fungsi daripada layar itu sendiri. Intinya layar ini sebuah tumpukan-tumpukan daripada objek atau elemen-elemen yang kita buat di dalam suatu desain di Photoshop. Oke, selanjutnya kita bakal coba membuat salah satu poster dengan menggunakan tools-tools dasar ya daripada Photoshop itu sendiri. Kita hapus dulu. Oke, pertama misalnya kita mau pemilihan warna background ya. Sekarang kita coba membuat satu poster ya. Nah, teman-teman kadang-kadang kebalik, poster itu apa, pamflet itu apa ya, kadang-kadang kebalik. Kalau poster itu yang lebih untuk diposting. Kalau pamflet itu sebenarnya kayak lipatan-lipatan itu kan, itu pamflet itu sebenarnya. Walaupun selebaran, tapi yang biasanya dicetak kalau pamflet itu, yang di biasa lipat-lipat kalau teman-teman suka lihat,
orang-orang promosi kan, itu pamflet. Untuk poster biasanya di dunia digital ini digunakan untuk penyebaran iklan atau penyebaran di suatu acara dan lain-lain. Nah, untuk pemilihan warna background kita bisa pilih tools yang ini ya, Paint Bucket Tools. Oke. Ini kita tinggal klik aja. Untuk pemilihan warna kita masuk ke warna yang di sini, kita pilih warnanya. Misalnya saya udah menentukan warna biru ya. Warna biru di sini, kita klik OK. Kemudian pada layarnya kita bisa langsung klik aja, klik kiri. Oke. Sini warnanya langsung berubah. Jadi warna biru seperti yang kita inginkan. Ya, kita ulangi. Kita tinggal klik aja di warna sini, tools yang ini ya, namanya Paint Bucket Tool, atau paling gampang itu tinggal pencet G. Kemudian kita pilih warnanya. Warnanya bebas untuk teman-teman. Misalnya saya contoh warna biru, kita langsung di layarnya kita klik aja. Itu bakal muncul warna yang kita inginkan. Kemudian itu tools yang pertama ya, untuk memberikan warna pada satu objek atau satu background. Kemudian biasanya kita langsung ke tools text. Tentu kalau teks itu paling gampang, logonya ini berbentuk huruf T, artinya itu teks. Tinggal kalian teman-teman teks klik aja. Nah, teks sendiri ada berbagai pilihannya. Ada horizontal, vertikal, vertikal type mask tool, horizontal type mask tool. Ya, ada 4. Kita coba yang horizontal aja yang seperti biasa. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan bahwa di sini tuh ada tambahan tools-toolsnya untuk pilihan dari tools yang kita pilih di sini. Kalau kita udah pilih teks, jangan lupa kita pilih fontnya. Yang paling kiri ini adalah font, dan ini jenis dari font yang kita pilih ya. Misalnya fontnya kita sudah memilih Poppins. Sini kan ada banyak kan ya, kalau teman-teman pernah buka Word atau Excel dan lain sebagainya. Sini sama ya, ini untuk memilih font. Misalnya kita udah milih Poppins, misalnya Poppinsnya Poppins Black ya. Nah ini tuh ada pilihannya gitu, ada Poppins, bagian thin, extra light, light, regular, italic, medium, semi bold, bold, sampai ke black dan black italic. Kemudian sebelah kanannya lagi, ini ada yang namanya font size ya, ukuran dari font itu sendiri. Misalnya teman-teman bisa pilih, kita pertama kan mau buat namanya judulnya, judul acaranya. Kita coba 60. 60 itu sekitar segini. 48 aja dulu. Segini. Ini untuk modenya, sharp itu tajam, non, crisp, strong, dan smooth atau lembut. Kemudian ini juga sama kayak program-program yang di Word, bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan. Cuma nggak ada yang namanya justify atau rata kanan dan rata kiri. Ya, ini untuk warna teksnya bisa kita pilih di sini. Ingat kalau untuk memilih teks pada warna, kita pilihnya di sini ya. Jangan di sini sebenarnya. Di sini langsung aja, biar cepat. Kita pilih dengan warna putih misalnya ya. Misalnya kita tulis apa nih? Seminar Nasional Grafis. Oke, kalau dirasa ini kebesaran, kita bisa atur lagi ini lebih kecil sedikit. Oke. Sebagai alat bantu, biasanya saya menggunakan alat bantu ini ya. Ini ada di paling kiri, biasanya ini rules ya, atau penggaris. Nah, ini bakal muncul, kalau kita tarik dari atas dan ke bawah, ini menunjukkan alat bantu kita buat mempertengahin semua objek yang ada di sini. Kemudian kalau membuat teks lagi, kita bisa pilih teks lagi di sini. Di sini. Nah, langsung diklik di layarnya, atau yang kedua dengan cara kita klik lagi. Ini tipe nih. Klik di sini, seperti biasa copy paste doang juga bisa kok, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Nah, ini akan muncul teks baru, tinggal teman-teman custom aja di sini, bisa diubah ukurannya misalnya 14 atau berapa gitu kan. Custom, tinggal modenya kita ganti aja di sininya.
membuat desain poster sederhana oke, misalnya gini ya. Ini juga untuk judul bisa kita variasiin lagi ya. Misalnya ini terlalu monoton nih. Kita klik objeknya. Setiap kita memilih objek itu jangan lupa move tool-nya ini kita aktifkan atau kita bisa klik langsung ya. Kita pilih ke menu efek. Kita pilih stroke. Di sini ada banyak fungsi ya. Ada fungsi efek di sini. Ini ya yang intinya itu ada efek. Kita pilih stroke. Kemudian kita bisa pilih stroke di sini. Untuk warnanya bisa kita sesuaiin. Misalnya warna kuning ya. Misalnya kita kasih outline atau stroke. Dan yang kedua, fill-nya kita hilangin. Nah, ini misalnya teman-teman mau bikin teks yang kayak menyatu gitu ya. Jadi outline-nya doang yang kita gunakan. Dalamnya fill-nya kita hilangkan. Kemudian untuk bikin teks yang lainnya itu sama. Sama juga misalnya kita mau masukkan biasanya setelah kita ada nama acara, terus acaranya itu apa, biasanya ada pemateri ya. Pemateri kita masukkan dengan cara yang pertama tadi, file, open, terus kita pilih objeknya, terus kita open ya. Nah, tadi udah kita open, caranya tinggal kita drag and drop lagi, sini. Nah, udah kita pindahin di sini. Ini karena udah kepake, kita bisa exit aja, kita tutup aja. Dan untuk tambahan efek lagi, kita bisa tambah efek di bawah kanan ini. Kemudian stroke. Nah, ini bisa efek yang sama ya. Nah. Ini untuk pemotongan gambarnya nggak saya praktekin karena mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi ya. Nah, dari sini, dari 3 komponen ini, teman-teman bisa belajar bagaimana caranya menambahkan teks, memberikan efek daripada teks ini, dan memberikan gambar yang di-input ini ya. Terus kemudian untuk variasinya lagi, bisa kita tambahkan lagi. Kemudian kita masuk ke tools yang baru ya. Tools yang baru ini namanya Rectangle Tools. Nah, Rectangle Tools ini biasanya untuk memasukkan shapes ya, atau bentuk-bentuk. Rectangle ini untuk persegi, rounded ini untuk persegi yang ada radiusnya. Kemudian untuk ellipse ini biasanya untuk lingkaran yang tidak ada sudutnya. Yang keempat itu ada polygon tool. Polygon ini berarti ada sudutnya. Terus yang kelima ada line tools dan custom shape tools. Artinya kita bebas untuk menggambarnya. Untuk contoh rectangle, kita bisa contohin di sini. Nah, ini akan muncul rectangle. Ini ada pilihan menu tambahannya lagi. Di sini, yang untuk kiri ini, untuk warna fill-nya ya, untuk warna yang di tengahnya atau fill di warna ininya, saya kita pilih putih. Nah, ini yang kiri ini untuk warna fill. Sedangkan yang bagian kanan ini adalah warna stroke ya. Misalnya gini. PX ini ketebalan ya. Kita bisa tambahin. Nah, ini namanya outline atau stroke. Sementara kita matikan dulu stroke-nya. Nah, ini contoh untuk tools yang rectangle tool. Kemudian yang rounded rectangle, ya seperti gampangnya persegi, tapi dia ada radiusnya. Kalau teman-teman lihat, kita hapus dulu, nih ya. Dia itu ada sudut yang membuat sudut radius ya. Nah, ini bedanya dengan ellipse ya, dengan rectangle tool. Rectangle itu benar-benar sudutnya tajam, persegi. Kemudian yang ketiga ada ellipse tool. Di mana ellipse tool ini lingkaran aja gitu ya, lingkaran polos, benar-benar lingkaran, nggak ada sudutnya gitu. Kemudian
Kita coba lagi untuk Polygon Tools. Nah, Polygon Tools sendiri ada keistimewaan. Di sini ada pilihan sides-nya ya. Sides itu berarti sudut-sudutnya ada berapa. Misalnya kita mau bikin 3 sudut, artinya kita bakal menghasilkan gambar yang tadi. Hasilnya gambar yang sudutnya itu ada 3 ya. Nah, ini untuk yang sudutnya ada 3. Kemudian kita ubah dulu warnanya. Kalau 4, ya otomatis kita bikin kayak 4 sudut lah ya. Nah, ini 4 sudut. Jadi persegi ya sebenarnya. Kemudian kita coba lagi sudut-sudut selanjutnya itu bakal membuat sesuai dengan sudut yang kita setting. Nah, ini misalnya segi 6. Ini kita atur di sini ya, side-nya itu ada 6. Ini segi 6. Oke, sekarang kita coba langsung masukin yang persegi aja ya. Misalnya kita kasih warna putih, outline-nya kita nggak usah kasih outline. Di sini teman-teman tinggal nambahin teks aja. Misalnya namanya, ini untuk warna teksnya dulu, jangan lupa. Misalnya warna, oh ya untuk warna, teman-teman bisa namanya mencari warna yang sesuai dengan warna yang udah ada. Misalnya kita pilih warna biru ini nih, ya ini kita bisa akan sama dengan warna biru pada background. Kalau kita pilih yang kuning ini, pasti bakal sama dengan warna kuning yang ada di kuning ini ya. Begitu kita pilih yang hijau, ini pun nanti teksnya akan warna hijau. Sekarang kita coba pilih yang warna biru biar gampang untuk menyamakan warna yang udah ada. Udah kita pilih, oke, baru kita tulis lagi namanya Adam Kurniawan ya misalnya ya. Ini yang bisa kita pilih lebih tebal lagi. Kemudian cara gampangnya kita Ctrl+C, Ctrl+V. Ya, untuk memunculkan copy paste. Tinggal kita klik 2 kali pada teks yang kedua, kita pilih aja. Kita tulis baru gitu. Hello designer. Biasanya untuk nama kita lebih tebal ya. Untuk profesi biasanya agak lebih tipis. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk lebih ke apa ya? Kontrasnya itu kita ke nama dulu, baru orang akan membaca apa profesinya beliau, gitu ya. Nanti dari jauh seperti ini. Kemudian biasanya ada yang namanya waktu pelaksanaan ya kalau bikin ini. Ini benar-benar secara mendasar banget ya. Jadi saya nggak bakal banyak nama-nama efek segala macam. Ini benar-benar dasar. Kita pilih aja langsung warnanya. Misalnya kita mengambil warna kuningnya nih, warna kuning dari sini. Kita ambil aja di sini, tinggal ganti namanya waktu pelaksanaan. Seperti biasa kita taruh di paling tengah, posisi sebelah tengah ya. Nah di sini cara cepatnya lagi kita copy paste lagi. Gitu ya. Misalnya jam berapa? 19.30 sampai 21.00 ya. Misalnya kurang gede, ya kita bisa tambahin aja ukurannya, bisa jadi 18 ya. Nambah teks. Terus selanjutnya untuk hari pelaksanaannya kita bisa dengan ada satu teknik yang sedikit cukup bagus. Misalnya teman-teman tinggal bikin lagi aja rectangle lagi dengan warna putih ya. Kalau udah diputihkan,
Kita pilih layer yang tadi, nah ya, bentar. Nah, layer yang tadi ini kan kita ganti warnanya menjadi bentar ya. Kita bikin awal misalnya nih. Oh, ini layarnya di belakang, kita pindah layarnya ke depan. Nah, kita ganti warnanya menjadi warna biru. Biru yang sesuai dengan ini. Nah, seolah-olah teks ini menjadi berlubang ya. Misalnya gini. Oke, di sini teman-teman pasti udah pada paham semua kan di sini. Dan intinya nanti bisa teman-teman tambahin misalnya hiasan-hiasan, misalnya kita tambahin rectangle, kita tambahin segitiga ya misalnya ya. Ya, intinya teman-teman bisa variasikan lah ya. Nanti bentar ya, agak error. Nah, misalnya kalian teman-teman bisa tambahin segitiga-segitiga kayak begini kan. Ini dengan cara yang tadi sama, bisa menggunakan triangle yang ada di sini dengan pilihan side-nya itu ada 3. Dan yang ini cuma menggunakan outline-nya doang. Dan ini menggunakan fill-nya gitu ya. Oh, kayak gini ya. Terus untuk zoom, kita teman-teman bisa langsung tambahkan zoom aja. Ini takutnya waktunya terlalu lama ya. Dan ini juga benar-benar simple ya. Karena teman-teman kalau pengen tahu, kalau untuk membuat satu desain itu, bisa waktunya itu berjam-jam ya, bisa 5 jam atau kalau teman-teman tahu lah, misalnya Faris juga tahu lah, lebih tahu. Untuk membuat desain itu cukup lama ya, terutama untuk membuat idenya. Nah, intinya teman-teman udah belajar mengenai apa aja yang ada di workspace-nya. Terus untuk teks di sini kita bisa tambahkan teks itu menggunakan horizontal types tool teks ya. Untuk menambahkan objek-objek itu teman-teman bisa menggunakan ini ya, rectangle tools atau yang lain sebagainya. Dan jangan lupa setiap mau memindahkan objek diaktifkan move tool-nya. Terus yang biasanya digunakan itu apa ya? Ini nih, erase tool. Erase tool itu untuk menghapus. Ya, untuk menghapus. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu aja ya. Selanjutnya bisa sharing-sharing langsung. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Adam telah men-sharingkan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita dapat banyak sekali pelajaran ya teman-teman. Kita juga bisa mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari kita. Dan juga semoga teman-teman semua bisa berbagi atau memperluaskan ilmunya lagi. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk teman-teman, sebagai syarat pengisian absen, peserta diwajibkan membuat snapgram SS bukti kegiatan. Tambahkan pesan-pesan mengikuti kegiatan dan tag akun berkarya bersama, yaitu @berkaryabersama.id. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya-jawab untuk 3 orang penanya untuk termin pertama. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya bisa ketik di kolom room chat atau boleh open mic. Silakan teman-teman.
Oke, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, saya izin bertanya ya, Kak. Boleh? Boleh. Ke Kak Adam Oke, atau Kak. Dua-duanya. oh, dua-duanya? Dua-duanya. Boleh, Oke. boleh. Ya, jadi gini Kak, kan Kakak sampai sekarang nih udah kelihatan ya, maksudnya hasil kerjanya dan keahliannya juga udah, maksudnya kelihatan ahli gitu. Nah, gimana sih Kak Kakak mulai merintis gitu, mulai belajar desain grafis ini gitu? Motivasi Kakak awal mula mengikuti atau belajar desain grafis ini kapan sih Kak gitu? Terus apa sih yang bikin Kakak tuh sampai sekarang terus belajar gitu dan sampai seahli ini gitu? Boleh Kak dijawab dua-duanya, Kak Faris dan Kak Adam? Boleh, Faris. Kak Faris Adam dulu. dulu mungkin ya. Oke. Ya, itu untuk pertanyaan tadi langsung mengingatkan saya kepada satu sedikit sejarah ya. Sebenarnya saya itu dulu mulai ngedesain grafis itu mulai dari tahun 2012 ya. Mungkin cukup lama. Di tahun 2012 itu muncul awalnya gara-gara apa ya, ketidaksengajaan ya. Awalnya gara-gara ada satu proyek misalnya teman-teman gitu ya, bikin suatu komunitas. Nah, komunitas itu kan pasti butuh yang namanya logo kan ya, logo. Nah, di situ saya membuat logo-logo untuk komunitas-komunitas. Kemudian selanjutnya ada juga biasanya kalau komunitas itu membuat namanya jaket atau kostum ya. Nah, di situ saya juga mencoba untuk ngedit-ngedit. Tapi di masa itu tuh saya bikinnya karena saya nggak punya alat sendiri ya waktu itu, saya meminjam ke teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman langsung saya pinjam ke teman itu untuk membuat suatu desain dan teman-teman itu mempercayakan pada saya juga jadi langsung buat gitu. Nah, awal munculnya itu karena kenapa ya? Ngedesain itu kalau ditanya awal munculnya itu gimana, susah dijawab juga ya sebenarnya. Itu muncul dari diri sendiri gitu ya. Kayak teman-teman hobi aja gitu loh. Hobi ngegambar itu secara otomatis teman-teman bakal lakuin hal itu kan. Nggak mungkin secara kita itu dibuat-buat supaya kita senang suatu hal gitu kan. Nah, dari situ. Jadi awalnya dari situ, kemudian selanjutnya kok kata saya tuh semakin banyak permintaan gitu ya, kok orang ya emang kalau untuk awal nggak apa-apa ya, kita untuk berbuat baik, kita untuk membantu orang lain gitu kan. Intinya dari desain grafis itu kan untuk memecahkan masalah-masalah visual ya. Orang kan dimana biasanya menggunakan informasi itu kan menggunakan kata-kata atau dengan teks ya, misalnya status Facebook dan lain sebagainya. Tapi di sini sisi lainnya ada bagusnya gitu loh, misalnya kayak bikin desain grafis, di mana desain grafis itu kan lebih menarik gitu kalau kita membuat desain grafis, ada gambarnya lah gitu ya. Terus akhirnya ya sampai sekarang karena ada banyak yang minta dan sedikit berpikir bisnis ya. Jadi ya saya menjadikan suatu sedikit freelance ya gitu. Jadi terus yang berikutnya bagaimana sampai sekarang mau belajar terus ya. Emang sebenarnya dalam hobi itu pasti kita kayak apa ya, sedikit ada rasa bosan. Tapi namanya hobi ya kita biasanya selalu ngejalanin itu sih kan. Itu secara nggak langsung bakal kita jalanin terus. Terus yang bikin kita bikin pengen belajar terus karena kalau kita ngelihat di dunia luar, misalnya saya ngelihat Faris nih, atau ngelihat desainer-desainer yang lain, wah desain dia bagus banget. Itu kita terpacu untuk membuat desain yang baru yang lebih bagus mungkin daripada dia. Atau setara lah minimal gitu kan. Terus kita ngelihat desainer-desainer yang lain, kok bisa bikin gambar yang bagus gitu loh. Nah itu jadi saya lebih termotivasi gitu kan, lebih bagus. Tapi pada intinya kuncinya itu untuk teman-teman semua, jangan sampai takut untuk berkarya gitu. Sejelek apapun karya kita, pasti banyak yang suka, pasti ada aja orang yang suka dengan karya kita. Sedangkan sebaliknya juga, sebagus-bagusnya karya apapun yang kita buat, pasti ada aja orang yang nggak suka dengan karya kita. Jadi mulai sekarang jangan sampai kita takut untuk membuat karya apapun ya, desain grafis apapun. Ya mungkin segitu aja sih. Terima kasih. Iya, Kak. Jadi intinya jangan dengerin omongan orang juga ya Kak, kalau kita mau mulai Ya, berdiri. betul. Ya, Kak. Gimana Kak Faris ya, Pak? Tadi mau tanya apa ya Teh? Mohon maaf. Motivasi Kakak sampai sekarang gitu, motivasi awal mula Kakak itu pada belajar desain grafis gitu, sampai menghasilkan karya-karya sekarang ini gitu, yang Masya Allah keren gitu. Dan sampai sekarang bisa bertahan terus gitu. Jadi Oke, apa? iya. Jadi awal bangetnya tahun 2015 sih Teh. Jadi waktu itu gue lulus SMP gitu kan. Gue memutuskan untuk lanjut ke sekolah IT. Cuman waktu itu gue ngerasa ketertarikan gue tuh di bidang komputer gitu. Akhirnya gue milih masuk ke sekolah IT.
Di sekolah itu tuh ada 3 jurusan teman-teman, ada multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan juga teknik komputer jaringan. Nah, jadi di sekolah itu tuh kita nggak langsung masuk ke jurusannya, jadi selama sebulan itu kita dipaparin semua materi. Nah, setelah sebulan itu baru kita ditentuin mau masuk mana nih. Dan setelah dipaparin semua materi itu, gue ngerasa kayak, ini komputer bukan jurusan gue banget gitu, kayak belajar ngoding, bikin program, aduh, matematika gitu kan, fisika, aduh ini bukan gue banget. Nah, jadi pas dipaparin itu, gue ngerasa lebih cocok ke multimedia, karena di multimedia itu kita belajar soal bikin desain grafis, kita belajar fotografi, kita belajar bikin film, videografi, dan gue ngerasa gue cocok di sini gitu. Jadi selama sekolah waktu itu gue menikmati, gue juga selain belajar di sekolah, gue juga otodidak, belajar di rumah, kadang gue juga suka nerima proyekan, hingga sampai sekarang sih gue nekunin bidang ini, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat CV gue gitu, kayak lengkap banget sih, desain grafis, videografi, fotografi, animasi, atau kayak motion grafis gitu. Kayak semuanya diborong gitu, karena gue suka aja gitu bidang ini. Kayak gitu sih Teh, awal mulanya. Jadi berawal ketidaksengajaan. Dan Iya, berarti Kak Adam sama Kak Paris sebenarnya awal mulanya dari ketidaksengajaan ya Kak ya? Iya. Masya Allah. kan ada tambahan lagi biasanya, boleh nambah dikit? Boleh Kak, boleh. Ya, jadi biasanya kalau desainer grafis itu rata-rata orangnya pada introvert ya, atau yang kebanyakan menyendiri atau nggak banyak aktivitas sosial di luar ya. Ini salah satu ciri yang benar-benar saya pantau banget ya, bahwa ternyata kebanyakan desainer grafis orang-orang introvert gitu. Sehingga dari kesendiriannya itu, ya dia daripada nggak ngapa-ngapain, ya dia bakal bikin desain gitu kan. Ngegambar kayak, nulis-nulis kayak, nih yang ketawa nih si Eva nih. Misalnya Eva nih, suka nulis atau menulis apalah gitu kan. Pasti awalnya karena kegabutan kan, aduh mau ngapain nih, gak punya kegiatan, ya akhirnya muncullah suatu karya gitu. Kadang-kadang orang yang ekstrovert itu emang susah membuat karya, tapi dia lebih banyak muncul di yang terlihat lah, misalnya di jadi MC dan selain segala macam gitu. Jadi intinya gitu sih. Boleh tambahin kalau ada Paris? Ya, boleh. Iya, benar-benar. Jujur sih emang teman-teman desain grafis gue gitu, lebih banyak introvert. Gue juga termasuk introvert, cuman mungkin karena di kuliahan ini gue masuk jurusan ilmu komunikasi gitu, berbaur dengan orang yang doyan ngomong, jadi ya ikut ke bawah aja gitu sih. Ini benar banget, biasanya para desain grafis itu rata-rata introvert sih. Wah, sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, kita berdua ini mungkin misalnya sama-sama introvert ya, ini suatu perjuangan yang sangat susah gitu untuk berbicara di depan umum kayak gini kan ya. Makanya banyak hal-hal yang mengganjal gitu, karena emang keahlian kita bukan dibicara, tapi kalian gitu untuk membuat sesuatu. Apalagi kalau untuk dipraktekkan tadi agak susah sih sebenarnya. Ya, jadi kalau untuk 2 arah atau 3 arah itu lebih cepat lah untuk belajar. Nanti teman-teman kalau misalnya ada waktu bisa belajar lebih lanjut ke Kang Faris atau ke saya, ntar itu lebih mendalami. Kalau tadi itu kan lebih cara dasarnya kan. Kayak gitu aja mungkin Teh Fitria. Dan ini juga sih Teh, by the way kan kalau misalkan kita berbicara soal desain grafis itu lebih enak belajarnya tanya jawab gitu. Kalian punya masalah apa soal desain, kita bantu jawab solusinya apa. So kalau misalkan kalian cuman nyimak kita ngomong gitu, ngapain materi, itu bakal kayak pusing gitu, kayak susah dimengerti gitu. Jadi mungkin kalian kalau ada pertanyaan, bolehlah sampaikan, nanti kita cari solusinya. Kayak gitu teman-teman. Ya Kak. Jadi intinya sebenarnya bisa juga kalau kayak gitu tuh lebih ke praktek langsung tanya gitu ya Kak. Iya. Gak apa-apa, lain waktu lagi kali mungkin ya. Ya. Terima kasih Kak Adam dan Kak Faris atas jawabannya. Alhamdulillah nih Kak, sudah ada yang bertanya di kolom chat dari Kak Mia. Izin tanya dong Kak, ya. Biasanya dapat inspirasi desain dari mana? Makasih banyak sebelumnya. Nah tuh Kak, boleh dijawab dulu. Siapa? Faris mau balik jawab? Kalau inspirasi desain ya, oke. Biasa kalau inspirasi desain sih, kalau gue sendiri suka nge-follow akun Instagram atau sosial media orang lain yang gue pikir ini desainnya oke gitu, ini desainnya bagus. Kayak misalkan kalau tahun lalu nih 2019 itu lagi tren banget desain brutalism, kalau kalian tahu Froyonion. Nah itu tuh gue follow dia, kadang gue suka adaptasi juga, adopsi juga desain-desain mereka, kayak gitu sih soal mencari inspirasi. Atau kalian bisa main ke Pinterest, itu sebuah website untuk mencari inspirasi. Kalian kalau gabut nih, scroll aja gitu di Pinterest, itu di situ banyak banget desain yang pastinya tuh up to date gitu, kayak sesuai dengan tren di tahun ini. Kayak gitu sih untuk mencari inspirasi biasanya. Oke. Kalau dari Kak Adam sendiri gimana Kak? Ya udah sama sih, lebih ke itu
biasanya saya lebih ke apa ya, website yang ada apa ya, banyak desain-desain itu yang bagus-bagus ya. Ini di kolom komentar ada saya tambahin tuh, namanya Pinterest ya. Pinterest, nanti cari di Google, itu banyak banget desain-desain bagus banget, bisa jadiin inspirasi ya. Seperti yang dibilang Faris tadi. Itu aja paling. Oke, baik, terima kasih Kak. Bagaimana Kak Mia, sudah terjawabkah? Oke. Semoga sudah terjawab ya Kak. Ini Kak ada pertanyaan lagi dari Kak Kamila. Kak izin bertanya, kalau di Adobe Photoshop kan kalau gambar diperbesar kecilkan rada jadi rusak ya. Itu ada tipsnya nggak sih biar nggak rusak gitu atau emang nggak bisa ya? Oke, ini lebih ke siapa nih, ke saya ya? Iya boleh, Kak Adam. Untuk pemahaman awal dulu ya. Jadi ini mau apa ya, mau software apapun, mau dari yang software HP atau software yang ada di PC, misalnya ada Photoshop ya khususnya. Jadi ada beberapa jenis gambar ya. Yang pertama ada yang vektor, yang kedua itu ada yang model bitmaps ya, kalau teman-teman tahu. Ada dua itu. Dimana kalau vektor itu gambarnya nggak bakal blur atau nggak bakal jadi rusak. Itu biasanya kayak yang kita bikin tadi ya, misalnya rectangle tool ya. Kita bikin suatu objek persegi atau bikin yang segitiga atau yang bentuk lainnya, itu kalau kita buat di Photoshop itu nggak bakal blurring atau rusak hasil gambarnya. Tapi berbeda kalau kita memasukkan gambar yang dari Google atau dari luar. Itu bakal apa ya, tergantung daripada gambar yang kita masukkan ke Photoshop itu sendiri. Misalnya kita ngambil dari website yang bukan resmi atau yang abal-abal lah, itu bakal muncul gambarnya itu di Photoshop bakal blurring atau rusak. Sedangkan kalau teman-teman misalnya nyari di internet contoh gambar logo atau gambar apapun yang gambarnya udah bagus, itu pasti lumayan terbantu untuk dimasukkan di Adobe Photoshop itu sendiri, walaupun itu nggak akan menjadi suatu vektor. Untuk menjadikan vektor itu ada cara tersendiri, itu dijadikan suatu vektor gitu ya. Misalnya nanti ada pembahasan di Corel Draw sih itu sebenarnya, yang saya lebih paham itu untuk menjadikan suatu vektor gambar yang biasa itu bisa di Corel Draw ya. Jadi itu sih sebenarnya ada dua jenis, ada vektor, ada bitmap. Jadi kalau vektor itu udah pasti nggak bakal buram, itu yang kita bikin objeknya kayak teks segala macam, itu yang kita bikin di ada Photoshop sendiri. Kalau dari luar itu ada kemungkinan dua, bisa gambarnya udah bagus atau gambarnya udah burik awalnya gitu. Jadi mau dimasukin gimana pun nggak bakal bagus gitu intinya sih. Itu teh. Oh iya Kak, siap Kak. Gimana Kak, Kamila sudah terjawabkah? Atau masih ada yang kurang? Oke, alhamdulillah. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Anisha Mega. Kak izin bertanya, Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator punya persamaan fungsi untuk membuat desain. Lalu untuk perbedaannya apa ya Kak? Boleh Kak Adam atau Kak Faris? Silakan. Boleh izin jawab ya? Kak Adam nggak apa-apa nih. Apa? Boleh izin jawab ya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Oke, jadi sebelumnya gini teman-teman, gambar itu ada dua jenis. Ada yang disebut gambar raster dan ada yang disebut gambar vektor. Hasilnya gini nih, foto objek itu foto real itu disebut dengan gambar raster, yang dimana kalau misalkan kita zoom itu dia bakalan pecah. Dan objek kedua ada gambar vektor. Vektor itu kalau misalkan kita zoom sampai dimanapun dia objeknya nggak bakal pecah. Nah vektor ini mungkin kalian lebih familiar dengan apa ya, objek kartun lah gitu. Nah Photoshop dan Illustrator ini dia software yang mirip, tapi dia punya kegunaan yang berbeda tentunya. Photoshop ini dia difokuskan untuk mengedit objek-objek raster, kayak misalkan kalian buat ngedit foto, kayak gitu. Jadi sebenarnya salah sih kalau misalkan kalian bikin ilustrasi, bikin pamflet gitu di Photoshop, karena Photoshop itu buat ngedit foto doang. Fitur-fitur yang ada pun didesain untuk mengedit foto gitu. Jadi emang bisa kalian bikin pamflet di Photoshop, cuman fiturnya tuh nggak lengkap, jadi kalian tuh bikinnya manualan gitu loh, nggak dimanjain. Berbeda dengan Illustrator, kalau misalkan kalian doyan ilustrasi nih, doyan gambar manual, atau misalkan bikin pamflet yang full vektor, itu kalian bisa lebih enak pakai Illustrator, karena fitur di Illustrator itu emang didesain buat bikin objek vektor, jadi kalian bakal dimanjain banget soalnya kalau misalkan pakai Illustrator tuh. Jadi gitu kurang lebih. Jadi poinnya sih intinya Photoshop itu buat ngedit foto dan Illustrator itu buat ilustrasi atau bikin objek-objek vektor. Sampai sini paham kan teman-teman? Soal vektor dan raster tuh ada dua. Ya, paham Kang. Kayak gitu. Ya jadi intinya itu ya. Untuk tambahan paling kalau ada Photoshop itu sebagai wawasan aja ya. Misalnya kita udah mulai main ke freelancer yang ke internasional atau dunia luar ya.
Itu orang luar juga biasanya untuk menagih suatu hasil desain grafis yang kita buat itu biasanya mereka minta formatnya itu yang dari Adobe Illustrator ya. Kalau untuk Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan CDR ya, atau PSD ya, Photoshop atau CorelDRAW. Jadi bedanya tadi yang udah dijelaskan Muhammad Faris ya. Kalau Illustrator itu sebenarnya untuk membuat ilustrasi. Ilustrasi itu yang misalnya teman-teman bingung, kita benar-benar ngegambar sesuatu itu membuat ilustrasi, misalnya ada gambar mangkok, ada dalamnya ada bakso. Nah, teman-teman bisa gambar objek tersebut. Nah, itu ilustrasi. Teman-teman menggambar gitu ya. Sedangkan Photoshop sendiri dari sejarah awalnya aja itu untuk membuat atau peruntukannya itu membuat atau ngedit foto-foto gitu kan. Fitur-fiturnya lebih banyakin efek dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih ngedukung buat editor. Tapi karena perkembangan zaman teman-teman taunya Photoshop untuk ngedesain ya. Akhirnya teman-teman pada bikinnya di Photoshop. Tapi itu nggak bakal masalah juga sih karena itu bisa juga kok. Jadi gitu. Iya. Nah teman-teman nih, gue bakal share screen sebentar ya untuk lebih memperjelas lagi apa itu vektor dan apa itu raster. Oke, sebelumnya. Udah kelihatan belum? Sudah, Ya. Kak. Tunggu. Nah jadi ini ada dua objek nih, ada buah apel. Jadi dinamakan raster itu dia objek-objek real gitu loh. Yang kalau kita zoom tuh dia bakalan pecah. Dan vektor tuh bisa dibilang kayak objek-objek buatan kita gitu, kayak kartun. Dia tuh gak bakal pecah kalau misalkan kita zoom segimanapun. Dan mana ya perbedaan lagi. Nah dia tuh vektor tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan kita zoom segimanapun dia gak bakalan pecah. Dan kalau raster itu dia bakalan pecah. Objek raster ini bagusnya itu kita bikin di Photoshop karena emang Photoshop itu software untuk mengolah objek-objek raster seperti yang gue bilang tadi, kayak ngedit foto, ngedit cahaya kayak gitu. Dan untuk bikin ilustrasi itu lebih enak pakai Illustrator karena emang fiturnya manjin banget. Kalau misalkan kalian belajar Illustrator nih, lihat tutorial itu efek-efek di Illustrator itu benar-benar kayak gue di Photoshop bikin kayak gini bisa berjam-jam loh, kayak di Illustrator kok tinggal klik gini doang kelar kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin dibiasain bikin desain pakai Illustrator mungkin ya, lebih enak juga sih sebenarnya. Tapi jujur gue juga sampai saat ini kadang bikin pamflet tuh masih sering di Photoshop sih, karena dari dulu kebiasaan mungkin gitu ya, udah salah itu diajarin di awal bikin kayak ginian di Photoshop, jadi kebiasaan lebih nyaman di Photoshop sih gitu. Oke, gimana Kak? Kak siapa nih? Kak Anisha, gimana jawabannya Kak? Apakah sudah terjawab? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, alhamdulillah sudah. Baik teman-teman, kita alhamdulillah sudah di akhir acara. Terima kasih kepada Kak Adam dan Kak Faris yang telah memberikan ilmu-ilmunya nih yang Masya Allah banget kepada kita ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat serta bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Kak Adam dan Kak Faris. Oke, kesimpulannya adalah, jadi sebelum kita membuat desain, jadi kita harus memperhatikan tools-nya, warnanya, atau look-nya, dan lain sebagainya untuk memudahkan kita dalam mengedit ataupun menciptakan karya yang keren, luar biasa. Oke teman-teman, sebelum acara kita ditutup, saya Fitria sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah-salah kata maupun perbuatan, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Berkarya Bersama untuk mendapatkan info-info terbaru atau program-program terbaru lainnya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, maaf lupa. Sekarang kita sesi dokumentasi. Boleh. Kan untuk mengaktifkan kameranya. Jangan lupa pula isi link absensinya ya teman-teman. Cantumkan kesan pesannya dan tag akun Berkarya Bersama. Ayo Kak. Ayo Kak Angkasa. Kak Fitri Andini, Kak Nuryati, Kak Riko, kita open kamera. Kak Riri bisa minta tolong di screenshot.
Oke, teman-teman dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Kak Riri. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah berpartisipasi dari kegiatan awal sampai akhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.